Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada Rafa Podcast yang kedua. Kali ini kita mengangkat tema dengan hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang dilupakan oleh penuntut ilmu. Nah, bersama kita sudah hadir Ustadz Henry Julian. Beliau alumni Darul Ulum, kebetulan juga abang letting saya, satu alma mater kami. Kemudian S1-nya di UIN Araniri, S2-nya di Liga Arab Mesir, Ustaz. Nah, jadi insyaallah pada hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit berkaitan dengan hal-hal yang sesuai dengan tema yang kita ambil pada hari ini, yaitu hal-hal yang dilupakan, hal-hal yang sering dilupakan oleh penuntut ilmu. Baik, sebelumnya mungkin kami sapa dulu Ustadz Henry, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan Ustadz Henry lagi ada di Banda Aceh, jadi kita harus memanfaatkan momen selama Ustadz di sini. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang sering dilupakan oleh penuntut ilmu. Penuntut ilmu beranjak menuntut ilmu kan karena dalil mungkin talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada yang sering kita dengar juga wa muslimatin ada ujungnya. Nah, itu menuntut ilmu itu wajib. Nah, mungkin dalam memahami wajib itu kita juga sering mendengar pembagiannya fardhu ain dan fardhu kifayah. Mungkin bagaimana penjelasan terkait dengan fardhu ain dan fardhu kifayah itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi talib, kalau biasanya kalau orang menyebutnya talibul ilmi, penuntut ilmu agama. Talib harus diketahui sebelum semuanya lebih jauh bahwa talib itu asal katanya dari talab, menuntut. Berarti kalau seandainya talab menjadi talib, orang yang menuntut istilahnya bukan menerima, mencari. Jadi kebanyakan orang ingin menjadi seorang penuntut ilmu, lupa urgensi daripada talib, dia mencari. Makanya ada yang menyebutnya ialah pengembara ilmu, karena dia mencari, bukan menunggu. Tidak ada istilahnya talib itu menunggu ilmu, tidak ada, tapi mencari. Sedang yang seperti yang Ustaz sebutkan tadi, talibul ilmi atau talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kalimat fardu dalam agama itu ada dua. Ada yang namanya fardu ain, ta'ayyan, asal katanya ayyan, dikhususkan, ditentukan kepada seseorang. Jadi kalau fardu ain dia adalah wajib diketahui bagi setiap mukallaf, tidak ada perbedaan. Saya wajib tahu, Ustaz Ihsan wajib tahu, jamaah yang lain juga wajib tahu. Individu, itu namanya fardu ain. Ada yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah, fardu itu wajib tahu. Kifayah itu artinya memadai. Dia dipadai oleh beberapa orang saja yang tahu. Contoh misalnya kalau fardu ain, ilmu tentang salat wajib diketahui oleh setiap individu, wajib. Tidak ada perbedaan antara orang ini dengan orang ini, tidak ada perbedaan. Tetapi hanya masanya saja. Contoh misalnya kita belum wajib haji, berarti belum fardu ain sekarang untuk belajar haji. Kita belum berjihad, belum fardu ain sekarang untuk belajar ilmu jihad. Tijarah, bisnis, muamalah. Kita belum berbisnis sekarang, tetapi fardu ain setiap individu tahu ketika ingin berbisnis. Sedangkan fardu kifayah dalam sebuah kampung misalnya, kalau kampung tersebut ada satu orang yang memahaminya, maka seorang lain lepas dari. Karena fardu itu ialah sesuatu yang wajib. Kalau seandainya sesuatu yang wajib itu diberi pahala apa diketahui, apabila ditinggalkan berdosa, itu namanya fardu ataupun wajib, istilahnya hampir-hampir berdekatan. Jadi kalau seandainya fardu kifayah ini diketahui oleh satu orang saja, misalnya kita satu kampung, Ustaz Rizki tahu, Ustaz Ihsan tahu, maka selesailah kampung ini. Contoh misalnya cara memandikan jenazah, ataupun yang lainnya seperti belajar tajwid juga fardu kifayah. Tetapi membaca Quran secara tajwid fardu ain. Mungkin seperti itu Ihsan. Jadi kalau seandainya orang ingin mengetahui mana yang harus dipelajari dulu, pahami dulu posisinya di mana. Ini fardu ain ataupun fardu kifayah. Maka didahuluilah dengan fardu ain dulu. Yang sering kita dengar fardu ain
disilakan dengan tasawuf, tasawuf, tauhid, fikih. Ya. Nah, itu kan beranjak dari hadis yang memang berbicara tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya, ya. Nah, itu terkait dengan 3 hal ini, bagaimana cara kita memahaminya dan bagaimana cara kita belajar seharusnya terkait dengan itu. Oke. Jadi berbicara dengan talibul ilmi harus berbeda juga. Di Aceh, di Indonesia ada 2 posisi. Kita sebagai penuntut ilmu ini ingin cari 2 versi mana? Karena disebutkan kun aliman, orang yang alim, au muta'alliman, orang yang belajar, au sami'an, orang yang mendengar di majelis ilmiah. Wala takun rabi'an fatahlak. Maka jangan jadi orang yang selain daripada ini, orang yang keempat, maka akan celaka. Jadi kalau seandainya ingin mengetahui di mana posisi, tahu dulu kita ingin jadi apa posisinya. Ingin menjadi seorang yang sami' saja atau ingin menjadi posisi yang muta'allim, karena posisi yang alim kan di akhir nantinya, menjadi orang yang alim. Ingin menjadi sami' atau ingin menjadi muta'allim. Kalau seandainya ingin menjadi seorang muta'allim, ada cara-cara khusus yang harus dilalui. Misalnya, belajar ilmu harus muta'allim, tidak akan luput dari kata ilmu. Muta'allim berarti orang yang mencari ilmu atau talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Harus diketahui misalnya kita mahasiswa ataupun kita anak muda ingin belajar ilmu, harus tahu ilmu ini yang mana. Karena ilmu dalam segi ilmu dibagi kepada 2. Ada yang namanya ilmu maqasid. Ilmu maqasid ini tujuan sebenarnya ingin pelajari ilmu apa? Ada 4 ya. Ulama menyebutkannya ada 4. Ada yang pertama namanya ilmu tafsir. Untuk mempelajari kandungan Al-Quran, bukan terjemah, ilmu tafsir. Yang kedua ada yang namanya ilmu untuk memahami daripada hadis. Okey. Yang ketiga ada yang namanya fikih. Ini disebut dengan ilmu maqasid. Maksud daripada ini. Yang keempat adalah akidah. Ini yang disebut dengan ilmu maqasid. Kalau seandainya orang langsung tahu kepada di sini maksud tujuannya apa? Tafsir, hadis, akidah, fikih. Ini ilmu maqasid. Sedangkan untuk sampai kepada ilmu maqasid ada yang namanya ilmu wasail. Okay, wasilah. Okey. Ada yang namanya disebut wasilah, ini juga disebut para ulama ilmu alat. Jadi kalau seandainya tujuan kita, maqasid kita mana? Darussalam. Berarti wasail lewat mana? Naik motor dari Lamprit ke Simpang Mesra, kemudian ke Darussalam. Okey, itu namanya wasail. Ilmu wasail ada yang namanya ilmu nahwu. Untuk mempelajari bahasa literatur dalam tafsir, hadis, fikih dan akidah, dia perlu kepada nahwu. Karena semua ilmu ini ada dalam bahasa Arab. Kemudian ada yang namanya ilmu saraf. Ada yang namanya ulumul hadis. Untuk memahami hadis, ini isnadnya bagaimana, ini matannya bagaimana, ini periwatannya bagaimana, ilmu hadis. Ada yang namanya ulumul Quran. Ini nasikh, mansukh, ini bagaimana. Kemudian Al-Qurannya bagaimana. Kemudian ini riwayatnya apa, ulumul Quran. Kemudian ada yang namanya ilmu adab. Bukan adab akhlak, adab. Ada adabul bahsi wal munadharah, ada banyak ilmu adab. Ada yang namanya balaghah, ada yang namanya mantik, ada yang namanya usulul fiqh. Semuanya dibagi oleh ulama bahwa ilmu maqasid dengan ilmu wasail ada 12 ilmu yang dipelajari oleh Imam Nawawi. Kalau seandainya orang belajar ilmu wasail dan ilmu maqasid tujuannya selesai 12 ini, dan ini pun ada rentetannya, ada jenjangnya. Jadi dibagi kalau seandainya kita pahami posisi. Saya posisinya newbie atau udah emang muntahi istilahnya. Okey, mutawassit, expert ya. Ada yang namanya kalau jenjang ilmu itu ada yang namanya mubtadi. Istilahnya taman kanak-kanak. Ada yang namanya mubtadi. Pemula kan, kalau istilah gaul ini newbie ya. Mubtadi, mutawassit dan muntahi. Dan inilah yang disebut nantinya setelah mengetahui posisi mubtadi, mutawassit, muntahi, baru kemudian mengetahui manhaj mana yang harus dilalui. Mungkin seperti itu seorang muta'allim, bukan sami. Kalau seandainya ingin belajar seperti orang lain, dengar majelis ilmu, silahkan majelis ta'lim.
Tapi kalau seandainya ingin tujuannya menjadi orang yang alim, tetap posisinya didahului oleh menjadi muta'allim dengan mengetahui posisi diri, kemudian metode mana yang harus saya gunakan dan manhaj mana, kurikulum mana yang harus ya pakai. Mungkin seperti itu Ustaz Ihsan. Ya. Ya, tahu posisi dulu. Kalau seandainya posisi saya di mana, kemudian baru. Jadi untuk ya kita lah anak muda, bagaimana cara supaya kita tahu mencari posisi mana yang harus kita ambil, atau kalau masih posisi kita masih pemula, berarti posisi mubtadi, tidak ada istilahnya tua atau muda. Pernah ada sebuah kisah dan tidak ada ulama di dunia ini tidak mengenal beliau. Nama beliau ialah Syekh Khalid Al-Azhari. Syekh Khalid Al-Azhari, kehidupan beliau ialah mish'il. Beliau hidupnya menghidupkan lampu di Masjid Al-Azhar. Dulu lampunya kan kaca, ada minyaknya, kemudian dihidupkan lampu. Jadi kerja Syekh Khalid ini hajalah menghidupkan lampu setiap hari, setiap malam. Jadi beliau diberi gaji oleh idarah Masjid Al-Azhar, Jami Al-Azhar, 8 dirham. Sedangkan para pelajar diberi biaya siswa 4 dirham. Jadi Syekh Khalid Al-Azhari ini beliau tidak bisa membaca dan menulis huruf hijaiyah. Umur beliau saat itu 36 tahun. Suatu ketika Syekh Khalid Al-Azhari ini beliau menghidupkan lampu, sedangkan di bawah posisinya ada talibul ilmi. Beliau menulis bahwa kita ketahui bersama, dahulu kalau seandainya kita ingin belajar istilahnya satu kitab, maka kita datangi seorang khattat. Tuliskan saya satu matan kitab ini atau syarah ini, saya ingin belajar. Ada namanya, makanya adanya manuskrip, makhtutat istilahnya, ditulis dan susah dan sulit dan mahal. Okey. Saat menghidupkan lampu ini, minyaknya tumpah ke lembaran suhuf daripada makhtutat seorang talibul ilmi. Jadi biasanya kalau seorang Ustaz tahu khat, kaligrafi, tinta, kalau seandainya minyak tumpah di atas lembaran ini, maka tintanya meleleh. Jadi sang talib ini marah. Beliau menghardik Syekh Khalid. Syekh Khalid ciut, marah, sedih. Kemudian disebutkan menurut cerita qila bahawa dihinakan Syekh Khalid. Syekh Khalid sedih, kemudian Syekh Khalid menanyakan, kamu menghina saya karena saya bodoh, atau kamu menghina saya karena minyak ini tumpah di kitab anda, katanya. Punya dua-duanya. Yang pertama, kamu tidak tahu nilai daripada suhuf ini ataupun lembaran kitab ini. Yang kedua, kamu memang bodoh. Menghardik. Sedih Syekh Khalid, kemudian Syekh Khalid menghadap kepada idarah masjid. Di sana beliau mengatakan, tolong pindahkan saya dari pekerja kepada pelajar. Setelah dipindahkan Syekh Khalid, idarah tadi menanyakan kepada Syekh Khalid, kalau kamu saya pindahkan dari pekerja ke talibul ilmi, kamu dapat 4 dirham, bukan 8 dirham. Karena gaji pegawai 8 dirham, sedangkan pelajar 4 dirham. Tidak jadi masalah. Dikatakan lagi, kamu kan punya istri, punya anak, bagaimana? Tidak jadi masalah. Karena sedihnya Syekh Khalid, akhirnya dipindahkanlah ini dari pekerja kepada pelajar. Dapatlah 4 dirham. Syekh Khalid memulai huruf hijaiyah umur 36 tahun. Kemudian pindah dari syekh ke syekh, belajar, kemudian sampai beliau disebut sebagai Sibawaihil Asri. Pada masa itu seolah-olah Syekh Khalid ini seorang Sibawaih. Sibawaih ini sultannya para ulama nahwu dalam lughah, Sibawaih. Jadi kalau kita berbicara mubtadi, mutawassit dan muntahi tadi, tidak berbicara umur, tidak berbicara ini, berbicara kemampuan, berbicara di mana posisi. Kan tidak jadi mas. Sekarang baru ada umur, awal SMA tidak bisa lagi. Tapi sekarang dulu seharusnya tidak berbicara umur. Karena banyak juga ulama yang sudah tua baru belajar. Ada sebagian yang taubat, kemudian belajar sungguh-sungguh. Tapi dia harus mengikuti manhaj. Istilahnya ada turuk, tariqah. Ada tariqah namanya metode. Metode belajar dengan guru. Metode berbeda-beda. Setiap guru mengajarkan metode yang berbeda-beda. Ada yang namanya manhaj. Kalau bahasa istilah gaul sekarang, bahasa pendidikan namanya kurikulum. Ada KTSP, ada ini. Kurikulumnya dalam belajar agama yang benar, itulah disebut dengan manhaj. Bahasa yang paling gampangnya. Kalau kita manhajnya apa, Ustaz? Manhaj kita ialah ujungnya berakhir kepada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi manhaj itu jumbo. Kata guru saya di sana, kalau kamu ingin mencari sebuah manhaj yang benar, ikutilah manhaj jumhur ulama.
bukan satu orang, jumhur ulama. Bagaimana ulama itu belajar bagaimana? Di Dayah, saya pernah belajar di Dayah tradisional juga, pesantren modern juga, dan di Mesir walaupun tidak di Al-Azhar, tapi saya mulazamah dengan guru-guru yang memang di masjid. Karena di Mesir itu ada dua pendidikan. Ada yang namanya Jami'atul Azhar, berarti pendidikan dengan model kurikulum diktat. Ada buku, ada istilahnya buku khusus yang dipelajari. Ada yang namanya jami', tidak ada ta. Jami'un dengan jami'ah. Kalau jami'ah artinya universitas, kalau jami' artinya masjid. Ada pendidikan di masjid. Pendidikan di masjid disebut dengan talaqi. Talaqi ini ialah memulai kitab dari muqaddimah sampai dengan khatam. Dimulai dengan mubtadi tadi, mutawassit dan muntahi. Dan setelah saya banding-bandingkan, walaupun tidak semua setuju, tapi setelah saya banding-bandingkan, sama sebenarnya yang ada di Dayah tradisional dengan yang ada di Jami' Al-Azhar. Hanya saja di sana lebih luas daripada di Dayah. Karena mengapa? Karena kita yang pertama di sini ialah dari segi keilmuan fikih mazhab Syafi'i. Kemudian dalam segi akidah ada yang namanya Asy'ari. Kalau dari segi tasawuf berbeda-beda, tapi kebanyakan kalau bukan Junaid Al-Baghdadi ya Imam Al-Ghazali, dua madrasah. Okey. Sedangkan di Mesir lebih luas, ada mazhab Hambali, ada Hanafi, ada Maliki dan ada Syafi'i. Kemudian ada di sana diajarkan Asy'ari dan Maturidi, dan kita di Asy'ari saja. Mungkin seperti itu Ustaz. Paham dulu di mana posisi kalau sudah mubtadi, baru kemudian kita tahu di mubtadi itu apa yang kita pelajari. Kemudian lewat di sini ada namanya mutawassit, ada yang namanya muntahi. Dan kalau sudah ini, makanya peta dasar bagi seorang penuntut ilmu. Jangan hadir kepada ini, hadir ke sini, hadir ke sini. Itu namanya bukan muta'alim, itu sami, orang ketiga. Tidak, sami ini tidak akan menghasilkan kepada alim. Karena muta'alim inilah posisinya. Berarti yang sami ini cuma sekedar mencari pengetahuan agama. Ya, hadir di majlis ta'lim ini, hadir di majlis ta'lim ini. Tetapi kalau muta'alim, dia hadir dengan syekh, kemudian dia ada kurikulum khusus, ada buku yang mu'tabar, kemudian dia ada murajaah, dan kemudian yang terakhir ada mengajar. Itu sebenarnya yang diajarkan oleh pendidikan di Dayah ataupun pendidikan di kampus sebenarnya. Cuma kebanyakannya pendidikan kita di kampus bukan pada arah yang benar bagi sebagian orang. Contoh saya jurusan bahasa Arab, pendidikan saya bahasa Arab. Ada bukan yang memang lulusan yang sudah mampu menguasai bahasa Arab di pesantren, dia lulusan SMA kemudian masuk pendidikan bahasa. Ini yang membuat pendidikan kita sebanyakan rancu. Makanya perlu kepada sebenarnya mengaji di luar istilahnya. Jami' tadi, talaqi, ada di pesantren tradisional yang sangat ilmiah dan sangat luar biasa pendidikan di Dayah tradisional. Ini bicara masalah manhaj tadi kan ada 3, akidah, syariat ataupun fikih, kemudian ujungnya ya ada akhlak atau tasawuf. Nah, kenapa 3 ini masing-masing punya imam masing-masing yang berbeda? Kenapa enggak satu aja? Ataupun mungkin ada sebagian orang mengatakan membanding-bandingkan, kenapa ikut Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah? Nah, itu bagaimana cara kita menanggapinya, Ustaz? Bagi orang kita ada yang istilahnya orang awam, ada yang namanya awam. Anggap sajalah kita awam. Orang awam ingin umrah perlu ada yang pandu. Okey. Saat memandu dia harus tahu travel mana yang harus dia ikuti. Enggak sembarangan travel, karena kebanyakan mungkin dia daftar traveling tapi kemudian dibohongi, hilanglah uangnya. Kita tidak belajar seperti Imam Syafi'i, kita belajar madrasahnya Imam Syafi'i. Ya, kalau seandainya dikatakan kita tidak semua kita ikut pendapat Imam Syafi'i. Ada qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang sudah tidak ada lagi di Baghdad. Ada yang namanya qaul jadid. Jadi kalau seandainya kenapa tidak ikut Imam Syafi'i? Kenapa tidak ikut Rasulullah? Siapa kita? Apakah dia sudah mengetahui ilmu maqasid tadi ataupun dia sudah mengetahui ilmu wasail tadi? Kalau seandainya dia sudah sederajat ilmu wasail, okey. Ilmu maqasid dia sudah paham semua. Kemudian derajat kita dia sudah mubtadi okey, mutawassit okey, muntahi okey, kemudian dia sudah meluaskan ini. Orang yang sudah pada posisi mujtahid mutlak istilahnya. Imam Syafi'i tidak boleh mukallid kepada Imam Nawawi. Ya, Imam Malik. Imam Malik. Jadi keempat mazhab imam ini tidak boleh saling ikut sama lain, tidak boleh.
karena posisinya sudah ada. Tapi kita ilmu wasail, nahu belum, adab belum, sastranya. Kemudian balaghahnya kita belum paham. Kemudian bahasa Arabnya pun kurang paham. Makanya ya seperti itulah Ustaz Ihsan. Posisi kita, saya sendiri masih merasa seperti mubtadi, masih mubtadi. Karena kalau seandainya metode, karena sebenarnya metodenya bukan pada kebanyakan problem sekarang juga para penuntut ilmu bukan hanya di sini. Takjub dengan seorang guru yang besar. Misalnya seorang pelajar dari Indonesia, saya misalnya di Aceh, kemudian datang ke Mesir menghadiri darsnya Syekh Ali Jum'ah, muftinya Mesir dulu, atau menghadiri pengajiannya Grand Syekh Ahmad Taib, beliau mengajar akidah. Apa manfaatnya saya hadir? Karena level saya masih mubtadi, bukan muntahi. Sedangkan orang-orang ini mengajar muntahi. Karena ini ada istilahnya ada rantai mubtadi, mutawassit, muntahi. Contoh misalnya, kalau seandainya orang bilang pendidikan di daerah itu tidak ilmiah, tidak. Pendidikan di daerah tradisional, saya yang memang ada kuliah di universitas kampus dan di Mesir dan di daerah itu harus diketahui ada yang namanya mubtadi. Level mubtadi, dia ada istilahnya mereka membuat pola pikir seorang santri. Ada yang namanya kitab dars. Buku, ini harus diketahui, kitab dars ini ialah buku untuk belajar. Ada buku yang bukan untuk belajar, tapi untuk mutala'ah. Saya baca dengan Anda, saya berdiskusi dengan ini, itu namanya kitab mutala'ah. Ada kitab dars. Dalam mazhab Syafi'i yang diajarkan di pesantren tradisional, di mubtadi saja, dia istilahnya ada yang paling kecil, itu yang paling gampang harus diketahui, ada matan. Matan takrib, matan jarumiyah, matan tuhfatul atfal, matan ini, matan itu matan. Di level mubtadi. Di level mutawassit ada juga matan, tapi level mutawassit. Di muntahi ada level juga matan. Contoh misalnya, di mubtadi di daerah diajarkan matan Abi Suja, matan takrib namanya, matan takrib. Level di mutawassit ada yang namanya matan Fathul Mu'in, matan Fathul Mu'in. Di level muntahi ada yang namanya matan Minhajut Talibin Imam Nawawi, matan. Kemudian setelah matan, seorang talib juga dia harus mengetahui, oh ini matan. Setelah matan ada yang namanya syarah daripada matan. Ada kalau seandainya di mubtadi fikih misalnya, matan takrib, syarahnya Fathul Qarib. Kemudian di mutawassit ada syarah Fathul Mu'in. Kalau seandainya di muntahi ada syarah daripada minhaj, dipakai di daya, itu disebut dengan Kanzur Raghibin, kitab mahalli. Bukan kitab mahalli, ya, pengarangnya Imam Al-Mahalli. Nama kitabnya Kanzur Raghibin, syarah daripada Minhajut Talibin Imam Nawawi. Ya, kemudian setelah ada matan, ada syarah, memperluas lagi seorang talib ilmi, namanya hasyiah. Ada yang namanya matan takrib mubtadi, syarah matan takrib Fathul Qarib, kemudian diperluas ada hasyiah Al-Baijuri. Kitab Bajuri kalau orang Aceh, Hasyiatul Baijuri. Di mutawassit juga ada yang namanya Fathul Mu'in, Qurratul Ain, ataupun semua yang disyarah lagi ada yang namanya I'anatul Talibin, hidayah. Kemudian di muntahi disebut ada Minhajut Talibin, ada Kanzur Raghibin mahalli syarahnya, ada hasyiahnya, Hasyiah Qalyubi, hasyiatin, Hasyiah Qalyubi Umairah. Ini yang dipelajari dalam daya, dalam kitab fikih, membentuk pola pikir seorang talib. Okey, di dalam mindsetnya sudah ada peta. Oh, fikihnya ini. Mubtadi, mutawassit, muntahi. Setelahnya baru di luar daripada ini disebut dengan kitab mutala'ah. Jadi kalau seandainya ada orang ingin belajar ni, ayo kita belajar kitab ulama besar, Fiqhul Islami wa Adillatu, punya Syekh Wahbah Zuhaili. Madza ta'mal bihadzal kitab? Apa yang bisa dilakukan dengan kitab ini? Kita level mana? Sedangkan dalam ini saja rentetannya, jadi kalau seandainya kita tahu ini rentetannya mubtadi, mutawassit, muntahi. Kenapa harus fiqhul islami wa adillatu ataupun fiqhus sunnah, 4 mazhab, madrasah je lah. Kita bukan belajar pendapat Imam Syafi'i, tidak. Kenapa yang lain tidak? Maksudnya beliau yang membuat madrasah ini. Okey, Imam Asy'ari membuat madrasah ini. Kemudian di tasawuf juga ada Junaid Al-Baghdadi dengan Imam Ghazali. Makanya di dalam fikih ada madrasah imam, mazhab itu mazhaba ilai. Okey, madrasahnya Imam Syafi'i, madrasahnya Imam Hambali, madrasahnya Imam Maliki. Kalau seandainya ingin mengambil madrasah yang lain silakan.
Tetapi kalau seandainya dia mencampur-campur antara mazhab ini dengan mazhab ini, berarti dia tidak mau mengetahui bahwa posisi dia tidak ilmiah. Dia tidak tahu mengetahui posisi seorang talib ilmi, dia awam. Okey, kalau guru saya bilang awam. Mungkin seperti itu Cak Ihsan. Karena dalam tasawuf pun ada dua madrasah, dua model. Makanya ada yang namanya madrasahnya Imam Ghazali. Beda caranya dalam tazkiyatun nafsnya berbeda. Ada kitab di sini yang paling terkenal apa? Ihya Ulumuddin. Beliau madrasah beliau ataupun banyak kita ada yang namanya madrasahnya bagian daripada Imam Syazili. Okey, Imam Syazili punya murid Abu Abbas Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mursi punya murid namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini yang paling masyhur, kitab Al-Hikam, kitab Ihya Ulumuddin, dua madrasah. Tergantung mau belajar madrasah yang mana, tidak jadi masalah. Dua-dua daerah tradisional juga kurikulumnya luar biasa kan? Ya, tugas sekarang orang yang kita di belajar pesantren tradisional membuat bahwa ini ilmiah. Kitab ini ilmiah. Kitab ini masih dipakai di Al-Azhar, kampus tertua udah 1000 tahun, masih dipakai. Membuat ini tidak terlalu klasik. Caranya bagaimana? Kembali kepada, ini kan tadi manhaj, kurikulumnya bagaimana? Manhajnya bagaimana? Sehingga ujungnya menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tariqahnya, at-tariqah ahammu minal maddah. Disebutkan metode lebih penting daripada isi materi itu sendiri. Ada guru kadang mengajarkan ilmu yang sangat luar biasa, tapi muridnya muak. Ini bapak ini ajarin apa ya? Metodenya. Seperti contoh, kenapa orang sekarang suka sepeda klasik seolah-olah gaul? Sepeda ontel zaman dulu itu klasik namanya, tapi diperbaharui dengan gaya sekarang. Jadi orang tertarik. Begitupun kitab klasik. Ini warisan umat istilahnya, kitab klasik. Begitu Syekh Ihsan. Nah, terkait juga tadi mungkin belum bisa jawab kenapa kita harus mengikuti mazhab yang ini, khususnya mungkin di Indonesia kita kan kalau dalam hal akidah mengikuti Imam Asy'ari. Kemudian fikihnya kita mengikuti Imam Syafi'i. Kemudian di tasawuf kita mengikuti Imam Al-Ghazali. Nah, ini tiga imam ini berbeda, dan kenapa berbeda? Kenapa akidah, kenapa kita nggak ikut Imam Syafi'i juga? Kita mengikuti Imam Syafi'i. Tidak ada perbedaan dalam mazhab, semua mazhab tidak ada perbedaan. Tapi mereka tidak membuat madrasah. Okay? Tidak ada madrasah yang memang diturunkan daripada dalam kitab-kitab Imam Syafi'i ada, tapi beliau tidak membuat kurikulum. Kurikulum terkait dengan akidah. Kurikulum terkait. Kalau seandainya tidak ikut imam, karena ujung-ujungnya semua yang sudah tajribah mengetes, ujung-ujungnya ketika memikirkan, mengistimbat hukum, ujung-ujungnya kembali kepada madrasah ini. Kenapa susah-susah kita harus memikirkan kembali? Sudah ada madrasah. Okay. Sudah ada jalan. Kenapa harus membuat jalan yang lain? Kemudian di Aceh ini, kenapa harus mazhab Syafi'i? Siapa syekh mazhab Hambali di sini yang ada? Siapa mazhab Maliki yang ada? Kitabnya mana? Jadi yang pertama ada Syekhul Fattah istilah. Ada syekh yang mengajarkan. Ada Kutubus Sihah, kitab yang benar. Buku mana yang ada? Karena bukan 4 mazhab fikih ini saja yang ada. Ada mazhab-mazhab yang lain. Tapi mazhab yang lain literaturnya tidak ada, bukunya tidak ada. Kemana kita harus? Apakah kita mempelajari hanya mendengar-mendengar? Tidak. Orang ilmiah itu dia ada guru, ada buku. Makanya kalau disebutkan kenapa seorang dosen tidak dianggap dosen apabila dia tidak mengambil maraji istilahnya, rangkuman ataupun bahasa referensinya dari buku. Enggak, tidak ilmiah kalau tidak ambil, apalagi keilmuan daripada ilmu agama. Kalau ada syekh yang lain di sini mengajarkan mazhab Hambali, fadhal. Tapi saya pribadi, saya yang sudah ke Mesir misalnya, saya tidak bermazhab Syafi'i. Karena guru-guru kita di sini mazhab Syafi'i. Karena belajar itu dengan guru. Gurunya dengan gurunya, buku apa yang diajarkan. Jadi seorang talibul ilmi, nasihat saya, kalau seandainya ada yang orang mengajar hanya tematik, sekarang enggak ada. Pengajian tematik, pengajian maudhu'i. Kalau Anda ingin menjadi seorang sami, silahkan berhadir. Tapi kalau seandainya Anda ingin menjadi seorang alim, hadir sebagai muta'alim, bawa kitab, kemudian datang kepada seorang guru, kemudian syekh ini saya bagaimana? Tahu posisi diri kitab mana yang harus dipelajari? Mubtadi' mutawasid muntahi kah? Karena kalau seandainya kita menghadiri majelis ilmi biasa saja,
selamanya kita tidak akan menjadi seorang yang, kalau tujuannya menjadi seorang alim. Kalau tujuannya hanya menjadi mengetahui maklumat-maklumat saja, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kalau akidah kenapa terbatas cuma 2? Jumhur itu kenapa cuma 2, Asy'ari sama Maturidi? Masa dulu Imam Asy'ari dan Imam Maturidinya, madrasah ini diletakkan oleh Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ini bukan membuat akidah yang baru, tidak. Beliau yang membuat madrasah untuk mengistimbat hukum dalam akidah. Okey. Secara akidahnya bagaimana Imam Asy'ari? Ini madrasah beliau, istimbatnya daripada guru-guru beliau, dari silsilah sahabat, kemudian dari para ulama, dari guru-guru beliau, dan dari kepada ujungnya kepada Rasulullah. Saat beliau membuat madrasah, Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi beda tempatnya. Tapi hanya perbedaan sedikit saja. Kalau menurut guru-guru kami, perbedaan furu', bukan usulnya berbeda. Madrasah Asy'ari, Maturidi. Misal, ada istilahnya di Indonesia dibuat oleh pemerintah KTSP misalnya, walaupun tidak dipakai lagi. KTSP yang buat tidak seluruh orang Indonesia, tidak semua guru-guru orang Indonesia, tapi ketika dibuat, oh ini oke, ini mantap, ittifaq, setuju. Ketika dibuat madrasah oleh Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi, orang-orang yang lain ketika melihat metode beliau, istimbat beliau, madrasah beliau, ini madrasah yang benar, ikut. Nah, ikut mengajarkan dengan madrasah beliau. Kalau seandainya ada yang belajar, sebenarnya bukan pendapat Imam Asy'ari semua, madrasah beliau. Karena kalau seandainya kita bilang pendapat, kenapa tidak ikut Imam Syafi'i? Kita tidak belajar kitab Al-Um, kita tidak belajar kitab Ar-Risalah. Mengapa? Karena beliau founder bernamanya Usul Fiqh Imam Syafi'i. Kenapa kita harus belajar Ar-Risalah sedangkan ulama sendiri memudahkan bagi penuntut ilmu daripada Ar-Risalah ini? Istilahnya ada buku pertama diterbitkan level 1 ke level 10 dengan level 1, beda nggak? Beda. Ini sudah direvisi, sudah dibuat lebih mudah sehingga mudah dibaca. Kenapa harus membaca level pertama? Misalnya mungkin seperti itu saya ihsan. Jadi kalau kalangan mahasiswa yang cuman mungkin belum khatam di tingkat mubtadi tapi sudah hadir di kajian-kajian Al-Um, kajian Ar-Risalah. Contoh misalnya kita mau belajar pemikiran ini ke dosen profesor-profesor yang ada di UIN misalnya, doktor. Baru tamat SMA, mau berbicara apa dalam pemikiran Islam? Berjumpa dengan guru-guru kita di UIN. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaat lah. Ilmu yang tidak bermanfaat istilahnya. Sharing-sharing aja, ngopi mungkin. Sharing, maklumat. Maklumat. Ada yang namanya maklumat, pengetahuan saja. Ada yang namanya ilmu. Ilmu ini perlu kepada madrasah. Okey, ma'rifah, maklumat, ini yang perlu kepada ilmu. Orang yang berilmu itu alim, profesor, Abu Tumin, ulama-ulama kita, ulama-ulama di daerah, ulama-ulama yang ada di kampus. Ini syekh besar, sedangkan kita baru selesai SMA, baru selesai pesantren istilahnya. Mau ngapain? Berarti kalau yang belum khatam kitab-kitab yang levelnya level pemula, ngaji di kitab-kitab besar, berarti cari kerjaan, salah? Cari kerjaan, tidak ada kerjaan. Mungkin seperti itu. Carilah guru. Nasihat saya kepada pemuda-pemuda yang ingin belajar sebenarnya, cari guru. Cari guru yang tidak perlu masyhur, tapi bisa membawa kita kepada pemahaman yang benar. Dan jangan lupa, ada guru, ada kitab. Ada guru, ada kitab. Karena kalau seandainya hanya mendengar saja tanpa kitab, karena dia ada yang namanya mutala'ah. Kitab mutala'ah, seperti ada belajar kitab mutala'ah, kita berdiskusi, kita mutala'ah sendiri diskusi, ataupun baca berdoa diskusi. Tapi kitab dars, itu memang harus dengan guru. Makanya carilah kitab satu. Oh, level saya mau tadi fikih. Yang paling gampang sekarang fikih Syafi'i, matan takrib. Cari guru matan takrib. Kalau ingin belajar lebih, belajar ilmu wasail juga. Semua mubtadi ada. Kalau nahu ada matan ajrumiyah, al-ajrumiyah, bukan matan jarumiyah, al-ajrumiyah. Kalau seandainya di saraf ada matan bina yang diajarkan. Kemudian kalau di balaghah kebanyakan memakai durusul balaghah ataupun al-balaghah al-wadhihah. Okey, kalau seandainya dalam akidah, kalau di Mesir itu biasa dipakai ada Al-Kharidah Al-Bahiyah. Okay. Ada kitab yang mudah di sini yang Matan Sanusi. Nah, kalau seperti mahasiswa yang kuliahnya di mata umum, misalnya ekonomi ataupun kedokteran dan lain sebagainya, itu
apa yang harus mereka lakukan kalau seandainya memilah-milah mana yang fardu ain dan fardu kifayah? Kalau yang fardu ain sebenarnya diajarkan dari di rumah, dikenalkan ini fardu ain. Sehingga fardu kifayah penting juga. Memang kalau sudah terlanjur dia kuliah di kedokteran jangan ditinggalkan juga. Karena saya belajar Al-Iqna Syarah Al-Fat Abi Suja' di Mesir dengan seorang perawat. Syekh Hamzah namanya, Abu Hamzah. Mustafa Abdul Nabi. Beliau mengajarkan fikih Syafi'i, tapi beliau seorang perawat. Okey. Kalau memang pendidikan kita di sini kan masih ada pendidikan, tidak hilang. Ada pendidikan yang memang formal, ada non formal. Kalau memang sudah formalnya dokter, cari pendidikan non formalnya. Kalau kuliahnya ekonomi, cari non formal agamanya di luar. Cuma seperti pendidikan non formal pun harus ada pengantarnya. Di kampus pun ada ilmu pengantar ekonomi, ilmu pengantar pendidikan. Bahkan yang pengantar ini sering kita lupakan. Karena semua dalam fikih itu ada belajar ilmu pengantar. Contoh misalnya yang disebutkan semua belajar agama, contoh di Mesir. Okey. Di Mesir misalnya. Ada yang harus diketahui 10 hal. Mabadi ilmu itu harus tahu. Okey. Mabadi ilmu. Kita harus setiap fan mubtadi mutawasid itu semua wasail maqasid harus tahu mabadinya apa. Landasan-dasarnya sehingga kita pelajari ini apa? Ada 10. Inna mabadi kulli fannin 10. Semua landasan dasar untuk belajar semua fan ilmu, bukan hanya belajar agama ataupun belajar umum, harus ada 10. Yang pertama, al-haddu. Ta'rifnya apa? Apa sebenarnya belajar? Dokter ini apa? Okey. Ilmu ekonomi ini apa? Ekonomi makro ini apa? Okey. Kemudian kalau belajar nahwu ini apa sebenarnya nahwu? Fikih ini apa? Al-haddu. Kemudian wal maudhu'. Apa-apa saja yang diajar. Daftar isinya apa saja. Ya. Al-haddu wal maudhu' thumma thamarah. Setelah saya belajar ini, saya mau manfaatnya bagi saya apa? Samarahnya, buahnya apa? Apa hasilnya? Ini yang tidak diajarkan bagi. Ini sebenarnya ilmu pengantar yang sering dilupakan oleh seorang mahasiswa. Dalam belajar agama juga. Al-haddu wal mawdu' thumma thamarah. Kemudian masail. Masalah-masalahnya apa yang ada? Masailu nisbatuhu, saya lupa matanya. Al-haddu wal mawdu' thumma thamara wa nisbatu wal wadi'u. Kemudian nisbahnya kepada apa? Wadi'nya siapa? Orang yang meletakkan ilmu ini siapa sebenarnya? Pelopor. Ini bisa dicari bahwa inna mabadi'a kulli fannin 10 al-haddu wal mawdu' thumma thamara wa nisbatu masailu. Bukan seperti itu. Saya lupa matanya. Bukan seperti itu. Man daral jami' hada syurafa. Berarti fenomena juga sekarang kalau ada yang ngajinya cuman mungkin seminggu 2 kali, kemudian dengan lantang ataupun dengan berani menyalah-nyalahkan apa yang sudah diyakini oleh masyarakat Aceh, itu berarti sebuah hal yang keliru, Ustaz ya? Harusnya keliru. Cuma kita kan tidak tahu. Seharusnya keliru karena manhajnya jelas, metodenya jelas. Ini tidak mesti juga semua kita kan belajar fardu kifayah. Saya kuliah bahasa Arab fardu kifayah, pelajaran wasail, ilmu wasail. Dan itu semuanya fardu kifayah. Fardu ainnya kita sudah tahu posisi kita di mana, cari sendiri fardu ainnya. Ya. Kalau batasan umum fardu ain sebelum dia mungkin di usia-usia SMP ataupun SMA, apa aja yang seharusnya dipelajari oleh seseorang itu? Fardu ain itu fardu yang memang harus diketahui semua orang. Contoh, misalnya dia salat. Salat semua orang melakukan salat. Puasa, semua orang melakukan puasa. Okey, itu fardu ain. Dia belajarnya semua ini dulu fardu ain. Makanya di dalam kitab itu ada yang namanya kitab taharah, kitab salat. Ini saja diselesaikan dulu, selesai fardu ain. Dalam fikih, akidahnya juga kita seperti itu, selesai fardu ainnya. Akidah batasannya? Batasannya kalau seandainya sampai mengetahui ma'rifatullah, okey, mengetahui Rasul, okay. Rukun iman ini harus diketahui semua. Okey. Ini pembagian dalam kitab tauhid itu ada 4 pembagiannya. Okey. Yang keempat pembagian ini harus diketahui. Ya. Jadi ya saran saya kalau seandainya ingin mengetahui kitab tauhid, ya kitab yang diajarkan di pesantren. Selesai ini selesai fardu ain. Dengan madrasah yang jelas. Ya. Okey. Mungkin pesan-pesan sedikit lagi Ustaz untuk
pesan mungkin yang lebih terstruktur, mungkin kayak mana supaya mahasiswa ataupun anak muda bisa terarah dalam pendidikannya dan juga bisa terarah dalam mencari ilmu agama. Karena mungkin di sini juga kita jarang menemukan orang yang dia itu faqih dan juga punya hal yang umum yang dia yang menggabungkan dua hal. Iya. Jarang memang yang kalau di Mesir kan di Suriah, di Suriah, di Timur Tengah banyak. Dia juga spesialis di bidang dokter bedah misalnya. Juga dia alim di bidang hadis. Contoh Syekh Yusri. Di Suriah juga banyak. Beliau seorang faqih di bidang fikih, kemudian beliau juga seorang insinyur. Nah, seperti teman saya seorang, dia seorang pakar di teknik kimia, juga dia pakar di bidang qiraat. Okey, banyak. Sebenarnya di Aceh ini saya belum tahu siapa. Tapi kalau memang ingin mulailah dari anak muda sekarang. Cari guru-guru yang ada di pesantren tradisional, di kampus. Karena kan ada dua kampus, ada kampus umum, ada kampus agama, ada kampus tradisional istilahnya. Pendidikannya formal, tapi dianggap seolah-olah pesantren tradisional ini bagi sebagian level terlalu tradisional. Tidak, sebenarnya bagi yang mengetahui keilmiahan, mengetahui manhaj, mengetahui metode, cari saja tengku-tengku ataupun ustaz-ustaz yang memang dapat membuat anda bisa belajar. Tak jadi masalah. Di Aceh ini banyak syekh-syekh, guru-guru besar baik di daerah ataupun di kampus yang bisa mengajarkan kita untuk belajar agama. Yang penting paham manhaj apa yang harus dilalui. Dan saran saya kalau di sini di Aceh ya paling baik tidak perlulah mencari hal-hal yang lain misalnya, karena di sini bukunya jelas. Kita kitabnya mazhab Syafi'i ada, kitabnya mazhab Asy'ari ada. Kemudian dalam bertasawuf juga banyak gurunya. Guru ada, kitab ada, bi'ah jangan lupa. Bi'ah itu ya lingkungan. Lingkungan ada, kita seperti ini ya seperti ini. Lebih gampang bagi kita ingin memperluas, tusafir ila balad akhar. Okey, silahkan ke Mesir, silahkan ke Suriah, silahkan ke negara-negara yang lain yang berbeda mazhab, silahkan. Tapi kalau di sini untuk membentuk pola pikir dasar, silahkan. Tapi ketika datang orang lain ingin mengajarkan hal yang tabu, merusak ekosistem bagi seorang penuntut ilmu. Nah, kalau ingin membahas hal-hal yang berbeda, levelnya carilah level-level muntahi, jangan level mubtadi. Biarkan ya level-level mubtadi seperti kita ini belajar satu arah, satu madrasah. Madrasah kalau saya sendiri memilih madrasah Imam Syafi'i. Kemudian akidahnya madrasah Imam Asy'ari. Kemudian tasawufnya saya sendiri penganut tarikat Syaziliyah. Jadi saya mengambil tarikat Syaziliyah. Jadi tiga hal ini yang saya amalkan. Bukan hal yang lainnya tidak benar. Kita mengambil jalannya. Bagi saya sekarang ini yang paling benar, yang paling mudah saya gapai dengan literatur yang ada, guru yang ada, bi'ah yang gampang. Okay, kalau daripada selain itu, kenapa saya menyusahkan diri harus baca kitab mazhab Malik, harus belajar langsung kepada Al-Quran dan hadis? Memusingkan. Saya ilmu wasail masih lemah. Apalagi untuk sampai kepada ilmu maqasidnya. Bagaimana orang ingin sampai ke Jakarta tetapi beliau tidak pernah naik pesawat, tidak tahu beli tiket, tidak tahu semuanya, tiba-tiba ingin ke Jakarta. Lebih baik saya daftar di travel langsung sampai ke sana. Berarti tarikah al-wusul yang paling gampang bagi talibul ilmi ini untuk sampai kepada jalan untuk belajar ke sana adalah dia harus tahu posisi dia di mana. Kemudian cari guru yang benar. Kemudian ada bi'ah yang baik. Okey, seperti komunitas anak-anak muda ini, Rahisul Fatah, talibul ilmi. Mungkin seperti itu Saisan. Lebih benar dan kurangnya guru-guru kita banyak di Aceh ini. Bukan kacang-kacang misalnya guru-guru Aceh ini. Cuma kita saja sebagai orang Aceh ini sebenarnya memposisikan diri sebagai orang di luar. Kalau kita tahu siapa dari Aceh, cuma dua ditanya. Tapi saya sendiri tidak pernah tanya. Ganja dan bisa jadi imam. Ganja dan bisa jadi imam. Bisa jadi imam. Dua hal. Saya memilih bisa jadi imam. Kontroversi. Kontroversi. Saya bilang saya di Aceh sini tidak pernah melihat ganja. Tidak pernah saya. Sampai sekarang umur saya sudah 29 tahun saya tidak pernah melihat ganja. Sabu-sabu apa lagi? Tidak pernah saya. Allah membuat bi'ah yang baik. Bi'ah yang baik bagi kita semua, tidak pernah melihat itu. Melihat saja yang katanya ini base camp-nya istilahnya, markas. Kita tidak pernah melihatnya. Tapi posisi ketika saya bilang saya ini Aceh ya, saya ini Aceh.
Mau suruh saya jadi imam, okey. Suruh mengajar, okey. Mengapa? Karena orang dahulu begitulah mereka membuat Aceh ini bermartabat. Anak mudanya paham agama, kemudian anak mudanya berani, kemudian anak mudanya menjadi aktif di manapun berada. Karena Aceh kemana-mana, saya pernah ke makam Sunan Gunung Jati. Okay, makam Sunan Gunung Jati sangat dimuliakan Aceh di sana. Mengapa? Karena menantu beliau orang Aceh, Samudra Pasai. Jadi saya pura-pura aja betul. Kan saya tinggal di Aceh Utara, Pasai juga. Dari mana? Dari Samudra Pasai. Oh, orang Aceh. Jadi mulianya Aceh bukan karena migas kita. Iya benar, migas kita, kemudian lahan kita. Kamu bangsa Aceh, tidak seperti itu. Kemuliaan kita orang Aceh ialah yang pertama paham agama, kemudian kita berani dalam mengatakan bahwa ini benar. Yang ketiga ialah udip sari mati syahid. Ya, udip sari kita dengan masyarakat okey. Tapi sekarang anak mudanya sendiri seperti kita-kita ini awam dalam agama. Kita pun saat ingin belajar agama tidak tahu ke mana harus belajar. Apanya yang Aceh? Apa Aceh? Berarti kita sendiri kehilangan identitas. Identitas kita sebagai orang Aceh ialah memiliki literatur yang kuat dalam agama, kemudian passion kita berani, okey, kemudian kita memiliki iklim dalam belajar agama yang sangat luar biasa. Ini yang membuat Aceh beda dengan yang lain. Dan saya 3 orang membawa Syekh ke Aceh. Yang pertama Syekh Ayub, beliau yang tinggal di Darul Ihsan, kemudian Syekh Ahmad Rami yang tinggal di Riyadh, kemudian ada satu orang lagi Imam Masjid Raya dulu, Syekh Salim dulu. Imam Masjid Raya Tarawih. Kata beliau ketika datang kembali ke Mesir, "Kaifa Aceh?" "Masya-Allah, mumtaz," kata beliau. Mumtaz Aceh, kata beliau. Beliau melihat Aceh ini tidak ada perempuan. Kita kalau saya ingin menjadi, tidak ada perempuan yang tidak berjilbab di Aceh kecuali non muslim. Yang pertama memang biah kita bagus. Coba keluar Aceh. Kemudian kita ingin belajar agama, banyak di kampus, di pesantren tradisional masih ada literatur yang kuat. Kemudian kalau seandainya kita berbicara anak muda Aceh tinggal di panas-panas. Belajar ada masih beda hal di luar, udah apatis dalam agama. Tapi di Aceh tidak. Makanya Aceh ini potensi mengembalikan kepada masa kejayaan seperti dulu dengan pemahaman agama yang benar, dengan literatur yang baik, madrasah tadi. Kalau seandainya bagaimana anda mengikuti mazhab Syafi'i? Saya mengikuti madrasahnya Imam Syafi'i. Walaupun terkadang memang berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i sendiri. Pasti ada yang berbeda pendapat. Dalam kitab ada qaul imam, ada qaulaini, ada nas disebutnya pendapat imam, ada pendapat azhar, ada masyhur, ada muqabil, ada pendapat semua lengkap. Jadi istilahnya referensi kita kuat. Jadi ketika beragama pun santai. Kan takjub kita kan dengan keilmuan. Saya pun takjub. Saya takjubnya keilmuan yang ada di Dayah sendiri, yang memang orang Dayah kadang tidak takjub. Harus takjub, harus hebat. Orang kampus pun seperti itu, harus keilmuan kita kuat. Dah saya di Mesir, saya lihat bagaimana ulama-ulama menghatamkan kitab dari Mubtadi, Mutawassit, Muntahi, Matan, Syarah, Hasyiah. Mungkin seperti itu Saisa. Lebih dan kurang seperti itulah. Oke, terakhir Ustaz, ada yang ingin disampaikan terakhir lagi mungkin yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa ataupun hal-hal yang mungkin sering dilupakan oleh santri ataupun penuntut ilmu yang belum disampaikan, Ustaz? Ada salah satu ini pendapat saya, ada guru saya, beliau namanya Syekh Ibrahim Ali. Beliau ketika datang ke rumah kami ada pengajian, beliau "Idza kaburta fid dunya." Kata-katanya seperti ini, baik saya lupa. "Idza kaburta fid dunya sayatika salasa." Kalau kalian sudah sedikit bertambah umur, sayatika salasa, akan datang 3 hal, kata beliau. Kullu hadhihi salasa khair. Ketiga hal ini baik. Sayatikal ilm, ada kita peluang untuk belajar. Semua orang pasti peluang kita untuk belajar. Allah berikan peluang kita untuk belajar. Al ilmu. Ada peluang kita untuk mal, mencari harta, businessman, entrepreneur, ada peluang. Yang ketiga az-zawaj, nikah, kenal dengan lawan jenis. 3 hal ini. Okey, lakin bimaza tabda, kata beliau. Ini bukan perkataan saya, kata beliau, saya nukilkan saja. Lakin bimaza tabda, kata beliau. Dengan apa harus kita mulai? Kata beliau, "Iza bada'ta bil ilmi," kata beliau, kalau seandainya kalian kata beliau, kalau seandainya kalian memulai dengan mal, harta, ada ilmu, ada mal, ada zawaj.
Kalau kalian mulainya dengan mal, satufqidul ilmu wa tajidun nisa. Kata beliau. Kalau seandainya kalian mulai dengan harta, kalian akan meninggalkan ilmu waktu muda, tapi akan mendapatkan istri. Pasti, kata beliau. Iza bada'ta bil zawat, okey, zawat mubasyaratan, dengan nikah langsung, nikah dini selain nikah muda. Ilmu tidak, harta tidak, insya-Allah wanita pun tidak. Zawat juga tidak akan. Satufqidukal ilmu wa tufqidukal mal wa tufqidul zawat an-nisa. Mengapa? Karena tidak ada harta. Perempuan ini perlu kepada materi. Mau tidak mau. Kata beliau, lakin iza bada'ta bil ilm, kalau seandainya kalian mulai dengan ilmu, satajidul ilmu wa tajidul mal wa tajidun nisa. Kata beliau. Okey, jadi anak muda sekarang mulailah dengan ilmu. Sedikit uang dengan banyak ilmu cukup. Okey, banyak uang dengan tidak ada ilmu bisa cukup lebih sedikit. Tapi punya istri tidak punya ilmu, tidak punya uang tidak cukup, karena istri pun akan meninggalkan kita. Makanya bagi anak-anak muda jangan cepat-cepat menikah. Tunggulah dulu. Allah. Mungkin seperti itu. Mungkin demikian saja. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga di lain waktu kita bisa melanjutkan lagi dengan beliau. Dan kita tunggu saran, masukan, kritik dari teman-teman sekalian di raport ataupun secara umum kajian-kajian kegiatan Raisul Fatah. Mungkin saya mewakilkan pemateri, kami mohon undur diri. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.